Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta budaya dimanapun Anda berada. Ada dua sukses besar idola Anda di kala pentas, yaitu Ki Akbar Salam dan Niken Salindri. Yang satu adalah yang terjadi di alun-alun Nganjuk pada tanggal 30 April 2024. Kemudian yang kedua adalah tanggal 11 Mei tahun 2024 di Kota Blitar. Saya akan memberikan satu cuplikan manisnya anak berdua ini dikala acting untuk menghibur penonton, audiens, dan fan-nya. Di alun-alun Nganjuk ini menurut saya luar biasa, jadi manis sekali, minim kritik. Coba kita lihat ya. Terima kasih. Yo kembali. Gendong ukur kene kok gendong. Sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng. Gendong kuwi lho jare bareng. Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang Mas Akbar sak biting kok kon gendong gajah. Sidane. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo Sudah. Yuk. Ah itu ditampa. Iya, saya tampak ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Iya. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Pra layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk. Teman-teman dan sahabat semuanya, bahwa cuplikan tadi adalah cuplikan di kala tanggal 30 April 2024 di alun-alun Nganjuk. Siapapun pasti senang. Jadi akali bocah loro, akali Mas Akbar karo Mbak Niken tuh ada-ada saja. Dan bahkan di belakang ada adegan minta gendong itu saya kira acting yang bagus dan sangat aman ya. Teman-teman, kemudian akan saya teruskan dengan video saya kemarin yang memuat tentang ada masukan dari pentas Mas Akbar dan Mbak Niken ya. Tentunya teman-teman yang perlu disadari, sampai kapanpun namanya seniman yang sudah profesional pasti ada kritikan ya. Ini untuk Agni lover. Jadi kritikan selama itu sifatnya membangun, saya kira menurut saya bagus-bagus saja. Dan bahkan kalau ada kritikan paling ini kan begini, iya yo, aku rotok kenelonyor nih ya. Paling anaknya tertawa saja. Akhirnya dipikir suatu saat tidak akan seperti itu. Dan nanti pada terusnya pasti ada di aman, ada pentas aman, ada pentas yang kadang-kadang seperti itu, dan itu wajar. Yang intinya tidak ada yang salah teman-teman ya, jangan salah ya, tidak ada yang salah dengan pentasnya Mas Niken dan Mas Akbar. Tetapi kalau ada masukan perbaikan, saya kira itu sesuatu yang positif saja, ditanggapi positif saja. Nah, kemudian dari apa yang saya upload kemarin itu ada komentar-komentar, akan saya muat teman-teman, dan saya sangat senang sekali. Berbeda pendapat sesuatu yang wajar, dan ternyata ini saling melengkapi. Coba kita baca satu persatu ya. Oke, ini yang pertama dari Surya Atmaja. Mas Tris, biarlah pentasnya begitu sebagaimana adanya, asal keduanya tidak ada yang tersakiti. Kalau diatur-atur tidak boleh begini dan begitu,
justru tidak alami. Ini ciri khas keduanya, bahkan banyak toh yang copy paste. Oke, betul. Jadi sebenarnya tidak mengatur-atur ya. Jadi kalau namanya public figure semakin terkenal pasti ada yang mengacungi jempol, ada yang memuja, dan mesti ada kritik. Itu mesti seperti itu ya. Jadi kita tidak mengatur-atur, mestinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Berikut dari Nur Masniati. Ya cuma sayang kesopanan itu harus dipatuhi. Mukul muka berkali-kali itu kok selalu dilakukan. Bisa aja mukul lengan. Istilahnya jangan muka yang jadi sasaran. Sopan Cahayu. Ini juga masukan yang bagus juga ya. Jadi dengan cinta kasih mengatakan sopan Cahayu, saya kira bagus. Berikut ini juga masukan yang bagus dari Neneng Sumiati. Merubah sikap itu tidak bisa kita paksakan, harus saat itu atau dalam waktu cepat ya Bu. Oh, ini mungkin menjawab pertanyaan salah satu ibu ya. Pelan-pelan supaya Niken tidak tersinggung. Insya Allah Mas Akbar bisa sabar, seperti ucapan dia. Bukan siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bisa betah selamanya. Mudah-mudahan niat Mas Akbar diijabah sama Allah, amin. Jadi tidak ada yang salah loh dengan Mbak Niken itu, karena setiap pentas tuh punya situasi yang berbeda-beda ya, seperti itu ya. Jadi ini masukan yang bagus juga. Jadi merubah style bahasa saya tidak gampang. Saya yakin kalau sering melihat ini pasti akan sedikit-sedikit akan lebih baik nanti. Kemudian ini dari Hongkong, Om Tris. Selamat malam. Hongkong hadir, kritik dan saran emang perlu. Itu semua untuk kebaikan mereka berdua, tapi semua adegan di luar kendali dan spontan. Dan emang wataknya Niken bla 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 bla. Ya betul. Jadi yang penting ini positif ya, saran itu baik, tapi ya memang suasana setiap pentas, setiap panggung berbeda-beda. Ya, selama itu masukan bagus, ya kita terima saja. Oke, kita lanjut. Kemudian dari Nurwati Ningsih. Nama makin melejit, jadwal makin padat, kasihan jeng Niken. Jangan terlalu diforsir, istirahat perlu, jaga kesehatan. Keseimbangan karir pendidikan, langkah masih panjang, semoga sukses ya. Ini juga masukan bagus ya. Saya kira ini masukan bagus sekali ya. Kita lanjut. Dari Alesia Kansa. Tulungagung hadir Om Tris. Ini bagus banget tampilannya cah loro, lucu, penuh canda dan saling mencurahkan rasa. Dimas marah penuh cemburu, lucu pol. Iya memang begitu ya. Siapa yang mengatakan tidak bagus? Bagus sekali. Jadi di Blitar itu bagus sekali ya. Lucu dan tidak ada yang salah. Jangan prasangka yang tidak. Iya namanya kritik pasti ada. Sampai kapanpun ya. Sampai kapan semakin tinggi semakin banyak kritik, dan kritik ini penting. Sebagai seorang pesohor, kritik ini penting. Berarti dia dicintai oleh fan yang berkritik, tapi kritiknya kritik membangun. Oke. Dari Ernawati Sunaria. Memang Niken banyak berubah karena sudah terkenal sekarang barbar. Barbar. Tapi dasarnya anak baik dan luar biasa. Oh, jadi Mbak Ernawati itu ya mengkritik tapi juga memuja. Ya diterima saja. Ya sebenarnya bukan seperti itu ya teman-teman. Dari setiap suasana pentas berbeda-beda ya, sesuai dengan mood ya, sesuai dengan suasana. Tapi pada dasarnya Niken adalah anak yang baik dan hampir semua fan mengatakan seperti itu. Oke ya teman-teman, sebenarnya masih banyak yang mau kita baca, tetapi tidak mungkin karena terlalu panjang ya. Dari pendapat-pendapat yang saya tampilkan tadi sebenarnya masih banyak sekali ya. Intinya begini teman-teman, yang perlu saya sampaikan bahwa Mas Akbar dan Mbak Niken diakui sekarang menjadi artis yang lagi ngehit.
tentunya setiap pentas suasananya berbeda. Di alun-alun Nganjuk ini kan nyaris aman dan manis sekali. Kemudian di di Blitar ya, di Blitar itu juga bagus sekali. Kalau kita menilai ya antara 9 dan 9, gitu saja. Hanya mungkin kadang-kadang lupa ya bahwa ada namanya jejak digital. Jadi karena kebebasan berekspresi, kemudian dengan Mas Akbar karena ya memang akrab betul, jadi akrab betul sehingga kadang-kadang ada adegan-adegan yang ya sebenarnya itu adegan bagus, menarik sekali. Tapi kalau di sana sini ada yang seharusnya mungkin tidak harus seperti itu. Ya ini kalau Mbak Niken dan Mas Akbar membaca ya mungkin ya tersenyum-senyum saja. Wong namanya dalam satu pentas tidak gampang teman-teman, dalam satu pentas tidak gampang. Benar sebenarnya ada yang berpendapat bahwa nanti kalau dirubah menjadi tidak lucu dan lain sebagainya. Semua pendapat yang jelas di kolom komentar saya bagus, baik yang pro dan kontra, tetapi tidak saling mengejek. Berbeda dengan beberapa saat yang lalu ya. Artinya bahwa yang mengkritik dan yang membela ini sama-sama mencintai dua seniman yang lagi ngetren ini dengan cara mereka, tapi di akhir-akhirnya tetap semoga semua sukses. Demikian juga saya. Jadi kalau ada sesuatu yang pendapat lebih baik saya sampaikan, kemudian kita saling berpendapat. Ternyata pendapatnya terang semakin kesini saya semakin bagus sesuai yang saya harapkan. Kan kita ini memang bukan konten politik ya, bukan konten gosip. Jadi intinya kita senang mendapat hiburan. Kalau toh bagus ya kita sanjung, kita puja, kita apresiasi. Kalau ada sedikit yang kurang menurut versi kita, karena tetap itu tidak akan ketemu kecuali ada yang setuju, ada yang tidak, karena interpretasi setiap orang berbeda-beda dalam memahami. Ada yang mengatakan itu biasa di panggung, ada yang mengatakan kalau mungkin tidak seperti itu agak diturunkan, macam-macam. Itu nanti terpulang pada senimannya Mas Akbar sebagai seorang dalang yang nanti juga berkomunikasi dengan Mbak Niken. Sebaiknya Mbak Niken juga, kita itu tidak ada apa-apanya dibanding Mbak Niken. Kita kan hanya bisa ngomong, tapi di panggung seperti apa? Di panggung seperti apa, situasinya yang berbeda-beda, kemudian situasi hati yang lagi tidak sama, itu pasti akan mewarnai dalam pentas-pentas di panggung. Dan yang terakhir teman-teman, tetap kita mengapresiasi, kita memotivasi, kita mendukung seniman kita yang sekarang lagi naik daun, lagi ngehit, lagi populer ini. Semakin lama semakin berkibar kembali, dan jangan anti kritik. Saya kira kalau Mas Akbar dan Mbak Niken sama sekali dia hanya tersenyum saja, paling wah iya yo, aku kok ngono yo, besok tidak akan seperti itu lagi. Misalnya begini, misalnya terlanjur mukul kepala, bisa disiasati dengan aduh, maaf terlanjur tidak sengaja. Itu sudah menggugurkan persepsi publik yang mungkin agak dikatakan mungkin kurang sopan ya. Selesai, nanti pasti akan ke sedemikian bahwa seniman itu orang-orang cerdas ya. Orang-orang cerdas berbuat dengan refleksnya, spontanitasnya. Demikian teman-teman, terima kasih ya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.